Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Semangat ya, harus tetap semangat. Nah, walaupun kita belajarnya masih daring dari rumah, jangan sampai kondisi ini mematahkan semangat kita untuk belajar. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Nah, Bunda berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, sudahkah anak-anak semua melakukan persiapan belajar seperti mandi, berpakaian rapi, sarapan? Sudah semua ya? Jika sudah, mari kita lanjutkan untuk belajar pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan belajar subtema 2 tentang hewan sahabatku. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA, PPKN, dan juga SBDP. Disimak baik-baik ya videonya, jangan dilewatin, jangan dilompatin, perhatikan dengan baik agar nanti bisa paham tentang materi-materi yang akan Bunda sampaikan. Siap ya? Muatan IPA. Pada muatan IPA kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Masih ingat apa itu perkembangbiakan secara generatif? Ya, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Nah, pada hewan, perkembangbiakan secara generatif itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Dengan cara bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Yang kedua dengan cara melahirkan atau yang disebut dengan vivipar. Dan yang ketiga adalah dengan cara bertelur dan melahirkan atau yang disebut dengan ovovivipar. Hewan bertelur atau ovipar yaitu cara berkembang biak dengan bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum atau telur dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, contoh dari ovipar adalah unggas atau bangsa burung seperti burung puyuh, burung merpati, burung dara, dan lain sebagainya. Ayam, bebek, lalu angsa. Nah, selain itu ada juga ikan, kata atau amfibi, penyu, dan juga serangga. Selanjutnya, ciri-ciri ovipar antara lain 1. Janin tumbuh relatif cepat. 2. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. 3. Tidak mempunyai daun telinga. 4. Tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang kelima adalah tidak menyusui anaknya. Selanjutnya adalah hewan melahirkan atau vivipar. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut vivipar. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Namun, telur yang dihasilkan tidak dibungkus cangkang dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina. Hewan yang beranak kebanyakan menyusui anaknya. Nah, hewan yang demikian disebut hewan mamalia. Contohnya banyak sekali mamalia. Ada sapi, kambing, kucing, kerbau, dan lain sebagainya. Intinya, semua hewan yang menyusui
itu disebut mamalia. Nah, ciri-ciri vivipar. 1. Mempunyai kelenjar susu. 2. Hewan betina menyusui anaknya dan memelihara mereka hingga dewasa. 3. Mempunyai rahim. Dan yang keempat adalah kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut dan mengandung kelenjar seperti kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Nah, telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk bayi. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Contoh ovovivipar antara lain 1. Hiu, 2. Kadal, 3. Ikan pari, 4. Ular. Contohnya seperti sanca, boa, dan piton. Muatan PPKN. Nah, kemarin kalian di subtema 1 sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-1, 2, 3. Nah, di subtema 2 kali ini kita masih belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila ke-4 dan sila ke-5. Nah, berikut ini adalah contoh pelaksanaan sila ke-4. 1. Tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Penerapan sila kelima. Penerapan sila kelima antara lain 1. Bersikap adil. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Tidak bergaya hidup mewah. 4. Tidak merugikan kepentingan orang lain. Dan yang kelima adalah suka bekerja keras. Muatan SBDP. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis patung. Untuk yang pertama adalah jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya. Nah, jenis patung ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Patung figuratif dan yang kedua adalah patung non-figuratif. Patung figuratif atau realis atau representatif berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Nah, contoh dari patung ini adalah patung pahlawan, patung macan, dan lain sebagainya. Kemudian, patung non-figuratif atau imajinatif atau non-representatif adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Nah, contoh dari patung ini adalah 1. Patung abstrak geometris. Patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing. Kemudian contoh lain sebagainya bisa nanti kita cari bersama-sama. Nah, demikian tadi sedikit ulasan tentang materi di subtema 2 pada muatan IPA, PPKN, dan SBDP. Nah, nanti untuk tugas-tugasnya akan Bunda share di grup kalian. Nah, jangan lupa tinggalkan komentar sebagai tanda kalian sudah menyimak video sampai selesai. Nah, tetap semangat, jaga iman, jaga imun,
Jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, patuhi prokes, rajin-rajin cuci tangan, tetap semangat anak-anakku semua. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.